Halo Aquarius, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini. Jadi sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan bahwa yang aku lakukan ini adalah menerjemahkan kartu tarot yang aku tunjukkan nanti. Aku akan bacakan tentang general buat kamu, love life kamu, dan keuangan di bulan Maret. Lalu, ini itu untuk yang punya birth chart Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Oke? Kalau kamu nanya gimana cara taunya, boleh Google. Let's see. Spirit guide, angelic one power, what like God, and goddesses, give information to see through Aquarius. Tell me about major energy that will happen to them in this month. Okay, ada the Queen of Wands. Oh, this is your energy fire. Stabilitas pertama, kemandirian yang terasa. Kamu bisa berdiri tegap sendiri. Lalu di sini aku melihatnya, let's see, what else? Oke. Oke. Kamu bikin planning tentang the future. Kamu punya kestabilan, but it comes slow. Kamu harus bisa sabar. Ada kreativitas, kemandirian, dan ini sesuatu hal yang memang kamu dapat karena memang kamu kuat. Jadi kekuatan diri kamu. You have protection. Kamu punya support. Datangnya itu dari higher self kamu sendiri supportnya, dan ini bagus banget. Lalu di sini aku ngelihatnya kalau yang namanya the Queen of Wands, kamu bisa meraih apapun. Nah, kalau misalnya ini diaplikasikan ke ranah cinta, itu kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ke ranah pekerjaan, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu ingin raih di pekerjaan. Secara energi kamu bisa meraihnya, cuman ini butuh kesabaran karena tantangan dirimu adalah yang namanya fire sama fire itu energi fire-nya gede, kadang-kadang maunya cepat, maunya gasak-gusuk. Nah, ini kamu belajar buat sabar dulu, oke? Okay? Ada sebuah kestabilan datangnya agak lelet, memang agak lama, tapi yang namanya slow but sure. Dan di sini juga ada seseorang yang datang, tapi dia energinya itu Virgo, Taurus, Capricorn. Menenangkan, bikin kamu tenang, bikin kamu nyaman, tapi dia bukan orang yang suka sesuatu yang agresif. Dia suka sesuatu yang pasti. Aku bakal lihat tentang love life kamu. Spirit guide, angelic one power, what like God, and goddesses, give information to see through Aquarius, tell me about their love life this month. Oke, ada the Six of Swords. Why? Kayak kamu masih mengenang masa lalu loh. Oke, I just need one more. Iya, yang datang ke kamu energi Earth sign ya, Taurus, Virgo, Capricorn, atau kamu kalau misalnya couple atau pasangan, kalian dealing sama energi orang yang punya Earth sign yang besar di birth chartnya dia. Kemungkinan memang orang yang punya kestabilan secara finansial dan dia sebenarnya agak pamer soal itu, tapi dia orang yang baik. Aku ngelihatnya juga kamu sebenarnya oke. Di sini heart chakra kamu terlalu open, terlalu terbuka. Karena di sini masih mengenang masa lalu, masih kayak masa lalu itu masih kamu ada perasaannya, ngerti gak sih? Masih jadi kayak ada yang nge-trigger soal masa lalu atau lagu nih, kamu lagi tiba-tiba dengerin lagu, terus ingat masa lalu. Dan ini menimbulkan perasaan yang sedih, seneng, yang terlalu. Jadi ini ada rasa terlalu terbuka si perasaan ini. Nah, ini yang mengakibatkan kamu banyak galau. Jadi
Kamu harus tahu nih mana yang harus kamu keep, mana yang harus kamu buang memorinya, mana yang harus kamu maafkan, mana yang harus kamu menerima. The Six of Swords itu pasti ngomongin, kalau di sini sih aku lihatnya kamu jalan ke depan tapi masih lihat ke belakang. Jadi kamu nggak benar-benar enjoy yang ada dalam hidup kamu saat ini. Ada yang ngedeketin kamu, kamu nggak sadar. Ada yang suka sama kamu, kamu nggak sadar. Ini tuh harus bisa lihat ke depan, ke masa sekarang. Karena memang ada nih dalam hidup kamu. Itu yang jomblo, yang single. Tapi kalau yang couple, ya gini ya. Harus mampu memaafkan pasangan. Harus mampu menerima pasangan. Karena pasangan kamu yang support kamu untuk mendapatkan abundance juga gitu. Di sini kan ada kemakmuran dari sisi pasangannya, jadi kalian akan bersama-sama seseorang yang makmur secara finansial, secara kematangan juga, karena dia holding a wine kan di sini. Wine itu semakin tua semakin matang. Jadi dia bakalan semakin wise, semakin bijak, semakin umurnya bertambah. Gitu. Aku mau lihat tentang financial situation. Financial situation nanti ada sebuah komunikasi yang mampu ngedorong kamu buat mendapatkan finansial yang lebih. Ini juga ada sesuatu yang clear, jadi kamu kayak udah tahu, oke, aku kalau misalnya mau nambah finansial atau aku mempunyai finansial yang nyaman, aku harus ngapain, kamu ada rasa taunya itu. Nanti akan tiba-tiba tahu kok. The Eight of Wands itu detiknya juga cepet ya, nggak lama. Hey, Queen of Pentacle, enak. Jadi kalau Queen of Pentacle itu, kalau aku selalu ngeliat orang yang memang sudah nyaman sama apa yang dia punya. Dia udah tahu nih, mana yang bagi dia itu cukup, mana yang bagi dia itu dia mampu buat tanggungnya. Dan di sini aku ngelihatnya sangat-sangat fokus ya ke sesuatu yang kamu punya. Kamu kayak udah punya, tahu nih yang berharga bagi aku apa nih. Terus fokus ke situ. The High Priestess, oke. Bagus kok. The High Priestess itu kalau ngomongin soal finansial, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi orang kalau udah tahu, nggak ke dalam kebingungan, dia tahu apa yang, kayak dia tahu potensi dirinya dia sendiri. Ini kalau kamu nggak tahu nih potensi diri kamu sendiri, kamu harus gali potensi diri kamu sendiri, oke? Harus tahu potensi diri sendiri, harus bisa balancing antara spiritual world sama dunia material sama dunia duniawi. Di sini juga ada sesuatu hal yang kayak knowledge, pengetahuan yang aku bilang, kamu tuh tahu jalan yang kamu raih kemana, arahnya kemana, yang harus kamu tempuh apa untuk mendapatkan si keuangan yang baik ini. Karena aku ngelihatnya kalau yang namanya di Queen of Pentacles itu udah pasti makmur, udah pasti nyaman sama apa yang dia punya. Kalau kalian pebisnis, ini bagus banget bisnis from your comfortable space. Bisa aja di rumah, home based business. Tapi kalau misalnya kamu seseorang yang bekerja di kantoran, ini ngomongin sebuah kedudukan dan helping atau bantuan yang memang kamu nggak tahu siapa yang bantu tapi akan dibantu gitu. Lalu tell me more what happened to them this month. Bang recap. Oke, kebanyakan dari kalian juga ini ya, memahami manifestasi. Jadi, ini visualisasikan sesuatu yang baik dan manifestasikan. Kalau buat saran di bulan Maret, karena ini energi manifestasi kamu memuncak di bulan Maret. Oke, asal kamu jangan ragu, jangan bingung, itu loh. Oke, aku bakal lihat dari sini. Aku recap dulu ya.
The Queen of Wands itu energi kemandirian, energi kesuksesan yang kamu raih sendiri dan kamu kayak menggapai mimpi kamu. Two of Wands, kamu banyak bikin planning tentang the future, 1 tahun ke depan, dua tahun ke depan, planning juga tentang membangun bisnis. Nine of Pentacle itu tentang kestabilan yang datang. Dan ini juga ngomongin seseorang yang datang ke kamu dengan energinya yang memang strong, yang memang bikin kamu tertarik, namun dia itu bukan tipe orang yang mau buru-buru. Dia itu slow banget movementnya. Jadi kalau misal untuk kepastian, jangan minta dia buru-buru. Tapi dia memang hadir dalam hidup kamu. Nah, dia hadir dalam hidup kamu, tapi kamu ngeliat ke belakang. Ngelihat sesuatu di masa lalu, mikirin sesuatu di masa lalu, atau misalnya masih mengenang hal masa lalu. Makanya di situ banyak galaunya di situ. Banyak kesedihan muncul karena kamu yang membangkitkan kesedihan tersebut. Nah, si energi earth sign yang datang ke dalam hidup kamu datangnya kan dari masa depan dan dari masa sekarang. Jadi banyak banyak untuk bisa sadar untuk bisa menikmati masa sekarang, bukan masa lalu, oke? Lalu tentang finansial, ini ada sebuah kejelasan, kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu tahu untuk gimana caranya bisa mendapatkan kenyamanan. Bagus. Dan di sini kalau misalnya saran sih ngomongin soal controlling your feelings dan manifestasi. Oke? Ada your commitment is being tested. Jadi nanti ada yang menggoda soal komitmen kamu. Ini kalau untuk yang couple, be careful karena kamu udah punya pasangan, nanti orang masa lalu akan datang. Itu kayak kamu dites soal si komitmen kamu. Tapi kalau kamu yang single, ini komitmen soal finansial, komitmen soal kerjaan. Jadi soal tergoda. Jangan sampai tergoda. Ada a fairly climax approaches. Aku ngeliatnya memang ada sebuah ending atau sebuah siklus yang udah dekat datangnya. Siklus banyak sih, siklus pola pikir juga. Tapi ini kalau yang very climax approach itu lebih seperti energi fire yang gede banget datang nih, bisa dalam diri sendiri. Kalau ini harus kamu kontrol buat fokusin ke yang bisa menguntungkan diri kamu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Bye.